Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, perkenalkan kembali, nama saya Lia Purnama. Saya mahasiswa dari Universitas Mitra Indonesia, Fakultas Kesehatan, program studi Profesi Nurse. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang gastritis ya, atau MAH terhadap Bapak S ya, Tuan S ya. Kan kemarin sudah dilakukan pengkajian, didapat diagnosa utama yaitu gastritis pada Tuan S, berhubungan dengan ketidakmampuan mengenal masalah gastritis tadi, kurangnya pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya gastritis itu apa. Pertama, ada yang tahu nggak gastritis itu apa? Gastritis itu tadi mah. Jadi kalau gastritis itu adalah bahasa medisnya. Kalau mah tadi bahasa awamnya mungkin yang sering dikenal ya. Di sini aku jelasin ya pengertian gastritis. Gastritis atau mah merupakan peradangan yang terjadi pada mukosa lambung. Peradangan ini dapat menyebabkan pembekakan lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadikan penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Jadi kalau misalnya emah itu tadi kambuh, itu karena adanya peradangan pada lambung. Jadi lambungnya itu kayak luka membengkak gitu. Itu biasanya nanti ada penyebabnya ya. Nah, di sini ada penyebab dari gastritis tadi atau mah. Yang pertama itu pola makan. Maksudnya pola makan itu karena pola makannya tidak teratur. Kan biasanya pola makan tuh kan 3 kali sehari. Biasanya kan bapaknya mungkin pagi doang, apa enggak siang kan, dijamak biasanya ya. Nah, terus ada jenis makanan. Penyebab itu jenis makanan maksudnya sering mengkonsumsi makanan pedas atau asam tadi bisa menaikkan asam lambung. Terus ada kopi sama alkohol, itu juga bisa menyebabkan gastritis karena ada kafein di dalam kandungan kopi itu. Ada rokok justru bahaya ya, udah pasti ya. Sama ada stres juga. Jadi kalau misalnya gastritis itu tadi, kalau bisa jangan stres. Di sini ada tanda dan gejala dari gastritis. Yang pertama yaitu nyeri tengah pada perut bagian atas. Biasanya nyeri kan kalau misalnya udah ini. Sama ada mual muntah biasanya kan kalau misalnya udah mulai kambuh. Terus ada nyeri di ulu hati. Terus di sini juga ada komplikasi. Ini kalau misalnya gastritis itu tadi tidak diobati segera, maka itu bisa menyebabkan pendarahan pada saluran cerna. Jadi di lambung tadi nanti ada pendarahan kalau misalnya tidak segera diobati tadi. Terus ada tukak lambung atau peradangan pada lambung tadi. Peradangan pada lambung itu luka tadi, terus pembengkakan itu juga. Ada gangguan cairan dan elektrolit. Terus ada melemahnya lapisan lambung karena luka tadi, jadi kan lapisan lambung itu tadi kayak mengelupas terus jadi tipis. Makanya sering perih kan dari sakit itu tadi. Nah, di sini ada cara pencegahan gastritis. Pencegahan ini yang bisa dilakukan yaitu menghindari minuman beralkohol, terus menghindari merokok. Jadi kalau bisa jangan merokok ya Pak ya. Bisa ya. Terus ada atasi stres tadi sama berolahraga secara teratur. Tapi kayaknya kalau olahraga tiap hari lah ya kan ke ladang. Iya. Terus ini juga ada makan makanan yang kaya akan buah dan sayur. Ini makan makanan yang kaya akan buah dan sayur tapi tidak mengandung gas. Contohnya itu kalau misalnya buah-buahan itu seperti durian itu kan mengandung gas, itu tidak boleh. Sama sayuran itu biasanya kol, terus kol sama lubis biasanya itu kubis itu juga mengandung gas. Jadi sebenarnya tidak boleh, tidak dianjurkan bagi penderita mah itu tadi atau gastritis. Terus yang penting itu jangan telat makan tadi. Jadi makannya nggak apa-apa sedikit, yang penting teratur. Nah, di sini ada makanan yang dianjurkan. Ini makanan yang dikonsumsi untuk penderita gastritis sebenarnya kan. Tapi ini makanannya kan masih nyatu sama keluarga kan ya. Sini ada beras, kentang, singkong contohnya, terus ada wortel ya. Terus ada daging-dagingan sapi, susu, tempe itu tadi. Di sayurannya ada alpukat, pepaya juga bisa, pisang bisa. Apel sama sawo itu juga bisa. Ini untuk penderita gastritis tadi ya. Nah, kalau untuk makanan yang dihindari itu nih ada beras ketan, itu kan mengandung gas tadi kan. Ada beras ketan, terus kopi juga kan, sama minuman bersoda udah pasti kan, nanti kan lambung pasti ini. Terus ada daging sama ikan ayam boleh, tapi ya jangan yang diawetkan, terus jangan yang digoreng kalau bisa. Ini ada nanas, jeruk. Kalau nanas sudah pasti asam kan. Nah, terus jeruk ada kedondong. Ini kan biasanya asam sama mengandung gas, jadi nggak boleh, sebenarnya kurang baik untuk lambung itu tadi. Alhamdulillah kalau musim durian asam lu dia ngopi berani dia ngopi. Boleh, tapi asal jangan sering, sekedarnya aja kan.
Nah, di sini ada pengobatan non farmakologi. Pengobatan non farmakologi tadi ini adalah pengobatan yang bukan medis, maksudnya kayak herbal. Yang pertama itu ada kompres air hangat, yang kedua ada kunyit, dan yang ketiga itu teknik relaksasi. Ini ada modifikasi lingkungan. Jadi untuk lingkungan ya. Yang pertama itu ada kebersihan lingkungan dan rumah dibersihkan. Jadi kalau bisa lingkungan rumah segala macamnya dibersihkan tiap hari ya. Terus ada ventilasi rumah dibersihkan, jendela sering dibuka kalau bisa ya. Di sini ada menyediakan makanan yang sesuai penderita gastritis tadi, yaitu makanan yang tidak asam dan pedas, jadi harus dihindari. Untuk psikologisnya tadi kan nggak boleh stres nih. Jadi untuk penderita gastritis sebaiknya menghindari stres. Contohnya tadi menonton TV dengan keluarga kan, terus mengobrol bersama keluarga kan bisa nih ngalihin ini stres tadi. Sama ada pemanfaatan fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya bapaknya ngerasa sakit atau keluarga yang lainnya sakit, itu bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Yang pertama itu ada puskes ya, terus ada dokter, kalau terus ada klinik sama bidan yang terdekat ya. Iya, ada itu tadi. Terus sekarang kan masih ada COVID juga ya sekarang. Nah, di sini juga ada pencegahan COVID. Yang pertama yaitu cara kita mencegah COVID itu mencuci tangan secara teratur. Terus ada menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga itu kalau bisa jangan berjabat tangan sama orang lain. Nah, terus jangan berkerumun, Terus yang keempat itu ada pakai masker ya. Jadi untuk menghindari ini tadi, sama social distancing itu tadi. Jaga jarak dengan yang lain. Nah, ini kan udah selesai nih materi yang aku bacain. Masih ada pertanyaan nggak dari Ibu Atawin? Ada satu yang nggak masuk itu apa? Yang mana itu? Yang mana itu? Teknik relaksasi itu Mbak apa itu? Oh, teknik relaksasi ya. Ya, aku ajarin ya teknik relaksasi ya. Jadi teknik relaksasi itu kan pengobatan non farmakologi juga. Pengobatan non farmakologi itu pengobatan yang selain medis, jadi bisa dilakukan di rumah. Caranya itu bapaknya kalau misalnya posisinya mamanya kumat, itu cari posisi yang nyaman, bisa duduk, bisa tiduran senyaman mungkin. Nah, setelah itu kalau misalnya udah nyaman, tangan yang satunya taruh di dada, terus tangan yang satunya lagi itu taruh di bagian yang sakit. Udah nyaman dulu kan ini posisinya. Nah, kalau misalnya udah nyaman, senyaman mungkin, itu tuh tarik nafas lewat hidung, tarik nafas, tapi itu hitungannya 4 detik. Contohnya kayak dihitung dalam hati aja, dan ini kan terasa kan ngembangnya apa sih dada sama sakitnya perut kan. Ditarik selama 4 detik, terus ditahan selama 3 detik, ditahan, habis itu dihembuskan lewat mulut, dihitungnya pelan-pelan sampai 4 detik juga. Itu diulangi sampai 5 siklus, jadi 5 kali. Tapi kalau misalnya posisinya emang udah capek kayak 2 siklus baru ini kan, karena itu kan nahan sakit ya. Nah, itu bisa diberhentiin dulu, jadi kayak dirasain dulu, terus habis itu diulang lagi. Tapi biasanya itu dilakukan selama 5 siklus hitungannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini fungsinya dada sama dadanya ditaruh apa sih, tangannya taruh di dada itu biar bisa ngerasain, jadi kan beneran maksimal ngembangnya. Iya, jadi beneran maksimal gitu. Itu teknik relaksasi tadi, bisa bapak ini coba. Tarik nafas itu 1, 2, 3, 4, tahan dulu. Jadi lewat hidung ditahan 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Nah, nanti ngembusnya langsung bukan langsung bukan, jadi pelan-pelan. Jadi nariknya itu 4 detik, terus ditahan 3 detik sama ngembusnya. Jadi pelan-pelan benar-benar dirasain. Nanti biasanya itu tuh teknik relaksasi itu buat ngurangin ini tadi apa sih? Rasa sakit. Jadi benar-benar bisa ngerasain kan kalau di dada itu kayak mana ngembangnya juga. Nah, terus di sini tadi kan ada teknik farmakologinya. Ini kompres air hangat, kunyit, dan relaksasi. Tadi relaksasi kan udah ditanya ini. Nah, sekarang aku mau ngelakuin edukasi ya, yang kunyit untuk pengobatan dan farmakologi tadi. Nah, di sini udah aku siapin. Nah, di sini kan udah aku siapin nih. Ini ada parutan. Terus ada kunyitnya. Ini kunyit yang belum aku kupas. Nah, ini dia yang aku kupas. Nah, jadi caranya kunyit ini tadi, pertamanya dikupas dulu. Kan dari belum dikupas dulu, terus dicuci bersih. Terus habis itu diparut. Nah, setelah diparut, ini kan udah jadi nih. Udah apa sih? Udah halus. Nah, kalau udah halus, ini tadi halusnya tadi di apa sih?
bukan direbus. Oh, direbus. Nah, nanti kalau udah halus, nanti direbus sampai 660 cc. Nah, ini kan contohnya kan kalau air mineral, ini kan ada tulisan nih 220. Sedangkan pas kita merebus itu tadi, kalau kunyitnya secukupnya. Nah, kita kan butuhnya 660, jadi 3 kali ini hitungannya. Direbus, tapi airnya itu harus, nanti kan dia nyusut nih. Nanti kalau udah nyusut, sebisa mungkin airnya jadi 220. Jadi 660 tadi jadi 220. Jadi 3 gelas ini jadinya nantinya 1 gelas. Itu direbus. Kalau misalnya udah direbus, itu kan masih ada sari-sarinya tadi kan. Nah, itu diperes, disaring, nanti jadinya seperti ini. Ini kalau misalnya ini yang kunyit nggak dicampur apa-apa, jadi masih ini. Tapi bisa juga kunyitnya itu dicampur madu, bisa. Misalnya kalau misalnya ini kan ada sih orang yang kurang ini kalau kunyit aja. Iya, bisa. Ini biasanya dikonsumsinya 3-7 hari. Dikonsumsi, tapi cuma pagi sama malam. Itu masih perut kosong. Jadi kalau misalnya pagi, sebelum makan 30 menit sebelum makan dikonsumsi, secukupnya aja. Nanti kalau mau tidur 30 menit sebelum tidur juga, tapi perut udah kosong ya, jangan baru makan, dikonsumsi lagi. Itu biasanya 3-7 hari dikonsumsinya. Tiap hari, selama 7 hari, maksimal 7 hari. Tapi kalau misalnya emang nggak ada perubahan juga, baru boleh ke dokter. Cuman biasanya sih, karena kan aku juga nyoba ya, emang sembuh, emang langsung terasa di perut kayak gitu. Nah, ini kan udah aku praktekin. Bisa ibu bapak ini jelasin lagi, coba ibu kali ya. Tadi kan Mbak Dianya ngomong ini kan kupas dulu. Dikupas. Dicuci, diparut, kita rebus selama 660. Jadi 220. Ini istilahnya jadi dikit lah. Iya, jadi dikit jadinya. Jadi nyusut ya. Tapi itu masih ada ampas-ampasnya tuh kita saring. Jadiin 220 tadi. Bisa dicampur. Bisa dicampur pakai madu kalau nggak suka. Iya, kalau nggak suka ingin manis madu, iya. 1 sendok apa 2 sendok terserah. Itu dikonsumsinya tadi selama 7 hari berturut-turut, yang pagi sebelum makan sama malam makan ya. Iya. Bisa aja ya, Mbak? Iya. Nanti kalau misalnya itu bisa dipraktekin ya. Iya. Kalau misalnya ini misalnya misalnya kamu iya. tapi biasanya ini lebih manjur. Kalau misalnya kunyit 2-4 kali aja udah kerasa banget itu biasanya. Nah, ini kan barusan kan udah aku kan ibu kan tadi udah nanya ya sama bapak ya, terus udah aku praktekin juga nih. Sekarang aku yang nanya balik ya. Tadi masih apa ya? Jangan jawab. Iya, tadi masih ingat nggak ini penyebab gastritis apa? Itu apa? Telat makan, terus makanya ya pokoknya nggak boleh stres. Mana sih Pak ya? Iya, jadi merokok. Bapaknya inget aja kalau nggak bisa telat lah merokok. Iya, kalau bisa dikurangin ya Pak ya. Kebut ya. Nah, terus kalau pengertian emah itu tadi apa? Kalau emah tadi? Emah dia macam perut nyeri apa? Asam lambung ya. Jadi di pengertian emah itu tadi itu adanya luka pada lambung, peradangan itu tadi. Kalau misalnya ini tadi komplikasi, kalau misalnya nggak diobatin apa jadinya? Gastritis tadi. Dia bisa luka. Ya, komplikasi tadi bisa jadi pendarahan tadi ya, kalau misalnya nggak segera diobatin. Terus ada penyebab tadi apa aja? Penyebab emah tadi? Ya, makan, bisa stres ya kan. Kalau makan nggak teratur lah. Nggak teratur gitu ya. Nah, terus tadi ada pengobatan dan farmakologi ya? Ada yang 3. Coba disebutin ulang. Farmakologi yang barusan? Pengobatan herbal tadi apa kan ada 3. Tadi kan kompres air hangat. Terus kunyit sama teknik relaksasi. Terus ada pemanfaatan fasilitas tadi. Itu apa? Iya, puskesmas, dokter ya, bidan. Ada apa lagi ya?
makanan yang dianjurkan tadi apa aja coba? Masih inget nggak? sayur-sayuran, buah-buahan, yang jangan Mengandung gas. gas ya. Kalau makanan yang dihindari untuk penderita mah tadi? Ya nggak boleh. Makan durian. Iya. Durian yang bergas itu lah. Iya, yang bergas itu tadi. Yang penting nggak boleh makan ini juga ya, pedas sama asam tadi. Yang penting ya. Berarti ibu sama bapak udah ngerti ya yang aku jelasin ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Iya. Ini tadi yang aku ajarin tadi kalau bisa diterapin. Iya. Buat bapaknya kan sering kumat juga kan mahnya. Kalau misalnya ini. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai kamu. Iya, amin. Iya, ibu sama bapak kan aku udah jelasin materi gastritis tadi ya. Berarti pertemuan kita kan udah selesai. Aku ucapin makasih ya ibu sama bapak ya, dan bapaknya juga ya. Aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.